Saya bilang begini, bila saudara melakukan untuk mendapatkan nafkah, itu hanya pekerjaan. Jadi yang saudara lakukan dan sekedar untuk dapat gaji nafkah, itu hanya pekerjaan. Tetapi bila saudara lakukan itu karena Tuhan, itu pelayanan. Jadi kalau hanya untuk dapat nafkah, itu bukan pekerjaan. Tapi kalau untuk Tuhan, itu pelayanan. Kedua, bila Anda keluar karena ada yang mengkritik Anda, jika saudara keluar karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. Tetapi kalau saudara terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan, itu pelayanan. Ini berarti tidak boleh tukar tersinggung ini kalau terjadi. Di sini ada yang tukar tersinggung kan? Nah itu dia cari kerja saja. Itu kalau potongan dia tanpa repot. Tiga, bila saudara berhenti bekerja karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itu pekerjaan. Tetapi bila saudara terus bekerja sekalipun tidak pernah dikenal, itu pelayanan. Kerja setengah mati baru tidak ada yang terima kasih, ini menjengkelkan kan? Itu pekerjaan. Tapi terus bekerja sekalipun tidak ada seorang pun mengenal saudara, itu pelayanan. Empat, bila saudara semakin sulit menikmati apa yang saudara kerjakan, itu pekerjaan. Tetapi bila saudara merasa semakin sulit untuk tidak menikmati apa yang saudara kerjakan, itu pelayanan. Maksudnya begini, kalau kemudian pekerjaan itu saudara tidak nikmati, sudah pelantikan baru-baru terus dia sudah dipromosikan lagi eselon 3A, terus tidak nikmati, itu pekerjaan. Tapi ketika saudara sekalipun di tempat bagus tapi menikmati pekerjaan itu pelayanan. 5, bila yang saudara pikirkan itu sukses, menjadi kaya, itu pekerjaan. Tetapi bila yang saudara pikirkan itu adalah kesetiaan, sekalipun berkali-kali gagal, belum kaya-kaya juga, hanya kredit saja terus, itu pelayanan. Di sini ada yang kredit, tidak usah angkat tangan, jelas. Jadi rupanya kesetiaan itu lebih penting daripada hasil. Saudara-saudara, itu mendahului khotbah di bawah semangat tema kita adalah lebih dari sekedar rutinitas. Saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir dan perbudakan setelah 430 tahun. Mereka memperoleh hak yang menarik. Ini sekaligus adalah hak keseluruhan dari bangsa Israel. 3 hak keseluruhan. Pertama, hak untuk masuk tanah Kanaan. Itu hak. Hak menikmati susu dan madu di tanah Kanaan. Kedua, hak untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu hak, bukan kewajiban. Dan saudara datang di sini ini bukan karena tadi ada siap-siap. Begitu. Ibadah itu hak, bukan kewajiban. Hak itu kalau tidak didapat itu kalau menunjukkan, kalau yang kerjakan karena kewajiban itu kan suka bilang yang penting pokoknya, yang penting pokoknya. Pernah dengar itu kan itu? Atau sendiri omong? Itu dia datang ibadah itu dia diam saja sampai habis. Pokoknya yang penting. Ketiga,
untuk menjadi berkat. Sama-sama, 1, 2, 3. Hak untuk menjadi berkat. Untuk itulah Tuhan membawa mereka keluar. Tetapi dalam perjalanan itu datanglah mertua dari Musa yang memimpin bangsa. Musa, kau kerja apa tuh? Hai Bapak, ini bangsa ini akan semua dan saya harus urus mereka punya persoalan satu-satu. Apa yang mertuanya bilang? Ini kerja tidak betul. Kerja macam kau kerja ini tidak betulin. Lalu yang betul bagaimana? Yang betul adalah engkau harus mencari orang. Pilihlah orang-orang yang kau pandang baik. Kalau saudara baca keseluruhan teks itu, bukan saja dia kelihatan baik. IP 3,999, bukan saja, tetapi dia harus diajar tentang seluruh peraturan, seluruh ketetapan yang Tuhan berikan, supaya dia membantu engkau mengerjakan. Kalau tidak, itu hanya pekerjaan, bukan pelayan. Lalu dijelaskan dengan sangat ringan dalam teks tadi. Orang-orang yang seperti apa? 1, cakap. Ikan sardin berkarung-karung. Cakap. Ubur-ubur ikan lele. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi cakap yang dimaksud itu adalah orang-orang yang punya keahlian. Kenapa? Ternyata pintar saja cukup. Kalau dia tidak ahli, dia akan memimpin sekelompok orang 1.150, 10. Dia harus orang yang bisa melakukan sesuatu. Saudara bayangkan, saudara dipromosikan menjadi eselon berapa begitu, tapi tidak tahu ketik di komputer. Tapi berarti kan pakai Alkitab. Mengirikan. Baru pulang bikin syukuran lagi. Carilah orang yang mampu menciptakan sesuatu dalam situasi ini tidak gampang. Kenapa? Mereka akan masuk tanah Kanaan. Tidak semua wilayah tanah Kanaan itu subur seperti susu dan madu tidak dimakan bangkit. Tidak ada tanah yang sama. Tetapi tanah bersama harus dirubah menjadi taman Tuhan. Itu harus orang-orang yang cerdas, yang bisa merubah sesuatu. Tapi poin paling pertama dari ini adalah mertuanya bilang sesuatu dan Musa terima. Ini orang ini jenis orang yang mau terima masukan. Ada banyak orang tidak menciptakan apa-apa, tidak sesuatu yang baru, tidak berani lebih keluar dari apa yang sudah biasa, karena dia suka bilang dari dulu sudah begini. Pernah dengar itu kalimat yang dari dulu, yang tinggal mau pensiun dari ada orang punya kekerasan hati, tidak mau terima masukan, tidak mau dengar. Carilah mereka yang cakap, tapi yang paling pertama itu berani buka diri, terima masukan dulu. Kadang-kadang orang tidak mau terima masukan karena dia rasa ini salah. Itu satu dari orang ini. Tapi yang kedua, walaupun dia sudah hebat bisa menciptakan sesuatu dengan baik, tapi carilah orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan. Dia mesti takut Tuhan. Karena hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya untuk beribadah, untuk masuk tanah terjadi sekaligus menjadi berkat, ini hak yang Tuhan berikan. Bagaimana orang penerima hak ini adalah orang yang tidak takut Tuhan. Dia mesti takut Tuhan.
Saya dan kami ada di daerah yang lintas. Jadi kadang-kadang seleksi untuk pemilihan eselon itu kami dilibatkan, senior besar itu dilibatkan. Saya bilang kita kan teknis tidak tahu. Tanya saja kepada yang ikut seleksi itu, ada pelayanan atau tidak? Ikut ibadah kaum bapak atau tidak? Kalau tidak, tidak usah ikut. Tidak usah masuk itu kalau begitu. Kan kita tidak tahu yang teknis, tapi minimal ini orang mesti takut Tuhan. Kenapa? Bekerja sebagai ASN untuk pejabat publik, apalagi seperti itu seragam itu, sendiri. Jadi mesti takut Tuhan. Kalau dia tidak takut Tuhan, pasti dia bikin takut orang. Ada orang biasa bikin takut orang di kantor, dan pasti dia tidak takut Tuhan. Karena kerjanya hanya kasih takut. Yang biasa kasih takut orang itu pasti tidak dari Tuhan. Dia dari mana? Saudara seperti ragu-ragu sekali. Takut Tuhan. Untuk apa kita kaya kita segala? Saudara tahu, bangsa Israel setelah dibuang di Babel 70 tahun kembali, mereka mengalami 3 kerusakan oleh karena pembuangan itu. Nebukadnezar bikin hancur semua. Satu, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa pimpin siapa. Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah karena bekerja sebagai budak dari pagi sampai malam untuk kepentingan para tuan. Yang ketiga, setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat untuk belajar etika, moral, iman. Setelah pembuangan itu dan mereka ingin kembali, Tuhan membawa kembali mereka ke Yerusalem. Nabi-nabi bilang begini, pulang ke Yerusalem, tapi tidak usah pilih duluan pemimpin, tidak usah. Tidak usah urus duluan ekonomi, bangun duluan bait Allah, tempat di mana engkau belajar etika, moral, iman. Kenapa? Ini ajaran tentang takut. Sebab kalau engkau punya pemimpin, tapi kalau tidak punya etika, moral, iman, dia menghancurkan satu bangsa. Engkau kaya raya, tapi kau tidak punya etika, moral, dan iman, engkau menghancurkan keluarga. Jadi carilah orang yang takut akan. Berikut, carilah orang yang bisa dipercaya. ASN di Kalteng ini semua bisa dipercaya. Ini dia maksud apa? Bisa dipercaya. Saya ulangi kalimat ini. Babs mengumpulkan murid-muridnya dan dia bilang begini. Ada 3 hal dibutuhkan oleh satu negara. Ada berapa hal? 1, tentara sama-sama. Kedua, makanan sama-sama. 3, kepercayaan sama-sama. 1 apa tadi? 2, 3. Setelah murid-murid menghafal, terus saya bilang begini, kasih kurang 1 dari 3. Berpikir sejenak, terus murid-murid begini, kasih kurang saja tentara. Kamu tidak takut kalau satu negara tidak ada tentara? Coba kamu berargumentasi. Tidak apa-apa, asal kita bangun relasi yang baik, komunikasi politik dalam dan luar negeri yang baik, tidak ada tentara pun tidak apa-apa. Berarti tinggal 2, yaitu makanan dan terus saya bilang, kasih kurang 1 lagi. Kasih kurang antara makanan dan kepercayaan. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, memilih kasih kurang kepercayaan, menghilangkan kepercayaan, menghilangkan makanan, yakin. Jadi sebentar habis ibadah tidak usah ada makanan, ada apa? Ragu-ragu ini. Kasih hilang. Murid-murid berpikir sejenak, terus mereka bilang begini, kasih hilang saja kepercayaan. Kenapa bilang begitu? Kenapa kamu bilang begitu? Murid-murid begini, Bapak, untuk apa ada kepercayaan tapi lapar?
Untuk apa ada jabatan tapi lapar? Untuk apa kerja? Yang kita kerja sebagai bapak ini kan cari. Terus saya lanjut. Saudara baru menyatakan satu hal yang merusak satu bangsa. Jangan hanya karena makanan kamu kehilangan kepercayaan. Amin. Jangan hanya karena program yang bagus tadi dia pernah apalagi yang tadi paling ada Rumah betang. kartu apa itu? Betang. Rumah. Jangan hanya karena itu saudara kehilangan kepercayaan. Dia pergi provokasi orang di kampung untuk datang mana-mana di pemerintah provinsi. Baru dia bikin akun palsu lagi. Ada begitu juga di sini. Apa? Jangan hanya karena jabatan engkau kehilangan kepercayaan. Jangan karena hal yang sementara di dunia ini lantas saudara menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Maka pertanyaan tadi serius, apakah ASN di Pemprov Kalimantan Tengah ini bisa dipercaya? Itu. Tapi yang kelima, carilah orang yang bisa bekerja dalam tim. Yang bisa apa? Dalam Tim. Jangan cari orang yang sepintar, sebagus, takut Tuhan, sebagus, semua bagus, tapi dia mau kerja sendiri. Ada panitia, ketua dia, bendahara dia, sekretaris dia, transportasi dia, bisa mati. Ada juga di Pemprov ini. Itu sungguh terlalu gitu. Kenapa? Dalam pelayanan untuk 3 hal tadi menjadi berkat masuk tanah terjanji sekaligus juga untuk beribadah kepada Tuhan. Ingat, tidak ada Superman. Yang ada hanya super team. Tidak ada apa? Yang ada hanya Superman itu tokoh hayalan. Tidak ada. Itu tokoh hayalan yang pakai celana sampai kebalik gitu. Yang di dalam di luar, yang di luar di dalam. Warna merah lagi. Merah biru. Apa yang bisa kita harapkan dari manusia yang celana terbaik? Yang ada adalah super team. Tapi super team ini dibagi eselon. Ada yang eselon urus 5 orang. Ada eselon urus 100 orang, ada eselon urus 1000. Yang repot itu kalau yang urus 10 dia bikin seolah-olah dia yang urus 1000. Itu bikin kacau Kalimantan Tengah. Di itu catatan jelas, pilih orang dan bagi-bagi. Ada yang pimpin 10, ada pimpin 50, ada pimpin 100, ada pimpin 1000. Eselonnya jelas. Sekaligus orang-orang itu mesti jujur. Kalau dia tidak bisa pimpin 10, jadi bapak-bapak saya tidak bisa. Saya pimpin sendiri, saya susah jadi biar saya sendiri. Eselon 7. Ya dia bikin sendiri itu eselon. Saudara-saudara, ini cara gimana untuk maksud-maksud ini bisa terjadi. Masuk tanah-tanahan kepada Tuhan dan menjadi berkat. Ini sesuatu yang kemudian tidak dilihat sebagai pekerjaan biasa, tetapi sekaligus juga adalah pelayan. Kenapa? Tantangan dalam pelayanan itu dalam konteks ASN hari ini adalah ternyata efisiensi anggaran. Padahal kita sudah terlanjur kredit mobil. Tetap konsisten. Saya lihat ini agak menurun ini. Bayangkan ada yang sudah terlanjur ambil jual
jual mobil lama, ambil mobil baru dengan harapan terjadi kenaikan. Ternyata ini penurunan, turun tajam lagi. Ada yang rencana nikah di tahun ini, utang juga, penurunan lagi. Masih konsisten. Saya melayani di sejumlah tambang. Di perusahaan-perusahaan itu, perusahaan besar itu, dulu mencari orang-orang yang pintar. Ternyata beberapa dekade kemudian mereka evaluasi, pintar saja tidak cukup. Mesti punya emosi yang baik. Karena sebuah tindakan emosional akan merusak seluruh kepintaran. Satu dekade kemudian mereka evaluasi, ternyata emosi yang baik saja tidak cukup. Orang harus punya spiritualitas yang kuat. Spiritualitas itu apa? Sebuah gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar. Yang di dalam itu adalah apa yang dia imani, yang takut Tuhan, yang dia yakini, yang dia sembah di sini. Yang keluar itu etika, perjumpaan antara spirit dan etika, itulah spiritualitas. Teologi yang di dalam itu teologi yang kita imani. Teologi dan etika ketemu keluar dari spiritualitas. Orang yang gerakan dari dalam keluar, ada sampah di sini dia tidak ambil karena gerakan dari dalam. Kalau yang dari luar ke dalam, ada sampah di sini, dia sekali teman. Pas saya ambil, tolong foto. Habis itu dia muat di media sosial, baru dia tulis, kebersihan adalah bagian dari iman. Itu pencitraan, bukan spiritualitas. Supaya ketika dia datang tepat waktu di kantor, dia datang itu karena betul sebuah spirit. Kalau di Pemprov sini ini absen pakai apa? Yang pakai sidik jari atau yang aplikasi? Kasih. Yang setengah 5 pagi dia sudah dengan mobil atau dekat-dekat kantor, ting-ting, baru dia pulang ke mana? Ini orang akan jual ini daerah ini. Kala-kala itu aplikasi dari ASN ini. Kelihatan masuk tepat waktu, padahal waktu dia datang untuk absen itu masih pakai celana pendek belum mandi. Datang ke sekitar kantor terus aplikasi Anda berada di sekitar. Terus dia pulang. Ada begitu di sini juga. Ada. Dia ada yang kepada sekali. Atau mereka yang ini. Betapa pentingnya spiritualitas. Di sini tuh ada integritas. Integritas itu apa? Integritas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Saya pernah bilang kepada saudara, kami diskusi ilmu homiletik, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Sebenarnya kok maksud apa tadi? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu bicara apa, bikin itu, titik. Jangan bicara lain, bikin. Karena ada manusia di dunia ini, ada yang pikir lain, bicara lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Saudara kalau lihat orang kelainan itu kan tidak sinkron antara ini di Kalimantan Tengah, ASN. Ada ikut ibadah sini. Coba tunjuk, coba tunjuk. Pasti nggak berani. Integritas.
supaya kita tidak melaksanakan itu ada sebuah rutinitas. Ada ibu-ibu itu pergi ke kantor itu tidak kerja, sibuk dengan yang itu jualan online. Ada juga bapak-bapak pergi ke kantor tidak kerja, nonton itu CEO itu. CEO menyamar jadi ASN di Pemkot. CEO mana itu? Ada yang biasa nonton kami Cina di kantor? Dia ada ikut di mana sih? Coba tunjuk dia yang mana itu. Itu film itu ada 2000 film, ceritanya sama semua. Dewa Perang kembali menjadi pengawal CEO cantik. Kita kira dia ada kerja ini kartu tadi apa? Kartu CEO. CEO menyamar itu, bayangkan itu menjengkelkan. Saudara, sukses itu apa? Sukses itu apa? Sukses itu karena tiba-tiba saudara dapat jabatan baru. Sukses itu karena saudara kaya. Tidak. Sukses itu karena saudara menang. Tidak. Tidak sekedar itu semua, tapi sukses itu adalah orang yang tahu dia datang dari mana, mau pergi ke mana, dan dengan cara apa dia sampai ke tempat itu. Datang dari mana, mau pergi ke mana, dan dengan cara apa pergi ke tempat itu. Dia bicara tentang asal, proses, tujuan. Orang tiba-tiba ada jabatan, orang tiba-tiba punya kekayaan, prosesnya benar. Tujuannya ada, saya sudah kaya, dia sudah sukses. Tapi kalau dia tidak tahu asal, ini orang lupa diri. Dulu masih orang kita sama-sama, mulai dapat komunikasi dia jalan tidak tidur kita kaca naik dulu. Baru dia punya ribbon itu yang 100% dia laku lita. Ada begitu juga di Pemkot. Ada di sini dia. Sangat ekonomi. Itu karena proses betul, hasil, tujuan ada, tapi kalah dia apa? Asal, tidak tahu diri. Ada orang tahu asal, sukses, tujuannya sudah dapat, tapi bermasalah di proses. Orang yang seperti ini orang gila. Gila bagaimana pun dia? Tiba-tiba ada yang kasih saya uang 2 miliar. Pendeta, ini ada uang 2 miliar. Tidak usah bertanggung jawab. Hari ini Pak Pendeta pergi 2 minggu di Singapura, tolong habiskan ini uang. Saya langsung gila. Karena tidak pernah persiapan diri untuk terima 2M, tiba-tiba dapat M ini. Coba kalau M itu hanya menoleh gampang, ini miliar. Apa maksudnya? Saudara, sebagai pendeta, saya seringkali ada yang datang, pendeta yang yuk, hari Minggu bisa pimpin ibadah syukur di rumah? Oh iya boleh. Syukur apa? Ada pengucapan syukur wisuda. Wisuda apa? Wisuda S2. Siapa yang wisuda? Saya Pak Pendeta. Kau kuliah apa? Jadi tidak pernah kuliah tiba-tiba wisuda. Ada begitu juga? Ada. Ada menteri ada. Di Pemkot. Iya. Dia ada di sini saja. Ada. Lihat saja, jangan tutup, lihat. Proses itu tinggi. Bayangkan orang yang belajar setengah mati saja itu masih banyak dikurangi. Apalagi yang tidak belajar tiba-tiba wisuda. Hei, jemaah. Di sini ada jemaah.
Ini S2 semua ini. Jemaah, Oi. kepintaran itu terbatas. Dan karena itu orang bisa berinisiatif untuk mengejarnya dengan belajar. Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir saja, mengalir. Makanya di Kupang itu kalau ada orang terlalu bodoh, orang dia, kau kalau bodoh itu ukur sedikit itu. Jangan itu bodoh kau bawa semua. Proses. Ketiga, ada orang tahu diri, proses bagus, tapi sayang dia tidak punya tujuan. Orang yang tahu diri, proses bagus, tidak tujuan, itu orang itu pasti akan ikut arus. Tidak ada tetap Tuhan. Tidak ada prinsip. Ada angin barat dia ke timur. Angin timur dari mana itu melawan ASN. Saudara, orang kalau punya tujuan, ingat tujuan mempengaruhi tindakan. Amin. Contoh, kita keluar dari sini mau pergi ke kantor gubernur. Saudara tolong panggil saya. Waktu sampai di situ ada belok kiri, belok kanan. Kalau ke kantor gubernur belok. Sampai di situ masih ada belok kiri, belok kanan. Berarti kalau ke kantor gubernur belok kanan. Di tengah jalan itu ada lingkaran begini, ada perempatan. Tapi yang ke kantor gubernur dengan saya ada yang panggil. Di tengah jalan ada. Ada yang panggil. Seyo. Seyo. No. Karena dia tahu tujuan. Amin. Orang kalau pergi ibadah, tujuannya ibadah. Dia datang. Dia upayakan waktu tepat. Dia bawa Alkitab. Dia datang, dia duduk, ikut ibadah. Jelaskan tindakan, bukan tujuan. Mempengaruhi tindakan. Coba saudara pergi ke acara pesta untuk bungkus makanan. Kan tindakan beda kan? Dia tidak membuat Alkitab di tas. Dia isi apa? Dia hafal ini. Karena tujuan yang mempengaruhi tindakan. Saudara, periksa kita punya tujuan. Saudara, saya katakanlah izin Pak Dedi. Saya dan Pak Dedi mau perang lawan musuh di sana. Kami dua pegang senjata. Kami melayang dari satu batu ke batu yang lain. Musuh juga melayang dari satu batu ke batu yang lain. Terus tiba-tiba saya injak Pak Dedi punya sepatu. Menurut saudara Pak Dedi marah saya atau tidak? Marah atau tidak? Tidak. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih penting di sana. Bayangkan kalau kami tidak ada kerja, tidak ada musuh, kami duduk begini, tiba-tiba saya meletakkan di Pak Dedi punya sepatu. Baru. Minimal kalau Pak Dedi orang Kupang, pasti Pak Dedi kan tidak ada mata. Bagi orang yang punya tujuan keras, tidak ada waktu untuk bertengkar. Tidak ada waktu untuk iri hati. Tidak ada waktu untuk CEO. Saudara kok hafal sekali itu film-filmnya. Rupanya kita satu grup. CEO itu kemarin ada rayakan hari itu ya. Saudara, tidak ada waktu untuk hal-hal yang receh. Saudara bayangkan, ada ibu-ibu pergi ke kantor ini karena tujuannya dia datang skincare. Saudara, saya dampingi banyak pejabat, banyak politisi, dan saya ingatkan para pejabat dan politisi, hati-hati dengan petik anak buah yang suka mengucapkan buah kalimat pendek ini. Hati-hati. Kalau pejabat panggil yang lain,
Bagaimana? Terus kalau dia bilang begini, aman Pak. Itu tidak aman. Kalau tanya bagaimana, lantas dia bilang aman. Oh, itu tidak aman. Kedua, kalau pejabat tanya bagaimana, terus dia ambil sedikit dekat terus dia bilang begini, jadi begini. Kalau dia sudah mulai dengar jadi begini, oh itu tidak jadi. Dia lagi mau cari-cari alasan untuk putar-putar. Karena kalau sudah jadi begini, lanjutannya adalah sebenarnya. Tapi itu sebenarnya itu dia bungkus dengan bagus, karena tapi itu akan menggagalkan yang sebenarnya. Kenapa kau tidak ikut ibadah? Sebenarnya saya ikut. Tapi, nah itu tapi itu dia kata. Sudah selesai yang saya suruh kerjakan. Sebenarnya sudah Bapak. Tapi, apalagi hari-hari ini di Indonesia, mungkin juga termasuk di Kalteng, yang sipil makin militer. Bapak, bagaimana? Siap, sudah. Bagaimana? Sudah. Petunjuk siap. Luar biasa. Aman. Baik, saudara-saudara, dengan demikian, kalau kita renungkan satu persatu dari 5 hal tadi, carilah orang yang cakap, cari yang takut Tuhan, cari yang apa? Jadi apa lagi? Saya suruh lupa. Saudara yang ingatkan saya, yang bisa dipercaya, yang bisa bekerja dalam kelompok. Tadi saya nomor 1, yang tidak terima suap. Ini tidak terima suap semua ini. Ini maksud apa ini? Tidak menerima suap. Di dashboard sudah tulis yang begini ini tidak terima Pak. Kalau semua selalu ada saja yang cari alasan bagaimana Pak, ini bukan uang suap Pak, hanya uang pulsa. Pernah begitu? Sebenarnya betapa sulitnya kalau kita kerja hanya sebuah rutinitas. Di akhir khotbah ini saya membacakan kembali hal-hal tadi. Saya ulangi 1. Bila saudara melakukan hanya untuk mendapatkan nafkah, itu pekerjaan. Tapi kalau saudara melakukannya karena Tuhan, itu pelayan. Kedua, bila saudara keluar karena ada yang mengkritik saudara, itu pekerjaan. Tetapi bila saudara terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan, itu pelayan. 3. Bila saudara berhenti karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itu hanya bekerja. Tapi kalau saudara terus bekerja sekalipun tidak pernah saudara dikenal, itu pelayanan. 4. Bila saudara tidak menikmati apa yang saudara kerjakan, itu hanya pekerjaan. Tapi kalau saudara menikmati apa yang saudara kerjakan, itu pelayanan. Bila yang saudara pikirkan itu sukses, yang ada uang, ada jabatan, tanpa proses dan asal yang baik, itu hanya pekerjaan. Tapi bila saudara pikirkan itu adalah kesetiaan, itu pelayanan. Tuhan memberkati kita.